Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Senang sekali saya Kang Musa masih bersama Abah Khairil Anam di Maulaya Official Channel. Langsung ke pertanyaan, ada pendapat yang sudah tidak asing lagi saat bulan puasa Ramadan bahwa tidurnya seorang yang puasa itu ibadah. Ini alasannya bagaimana? Ya, jadi ini sudah tidak asing lagi, naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang puasa itu ibadah. Jadi ini jangan disalahpahami, artinya dipahami itu begini. Karena tidurnya orang puasa itu ibadah, terus akhirnya mulai pagi sampai sore tidur saja, katanya ini sudah ibadah. Ini maksudnya begini tuh. Jadi agar ibadah puasa kita ini benar-benar berkualitas dan berpahala, maka tentu kita ini harus menghindari hal-hal yang merusak pahalanya puasa. Sampai Nabi itu mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illal ju' wal atash. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa, hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Nah, mengapa? Karena dia puasa tapi masih saja melakukan hal-hal yang merusak pahalanya puasa. Misalnya menjelek-jelekan orang lain, ngerasani. Kalau ndak makan, ndak makan. Jadi mulai pagi sampai sore ndak makan, tapi rasanya ini ndak berhenti-berhenti. Makanya puasa itu sebenarnya bukan hanya menahan makan dan minum saja, tapi lebih daripada itu bagaimana dia bisa menahan diri dari perbuatan maksiat. Kalau sekedar ndak makan, ndak minum, kambing itu bisa. Ya, kambing itu masukkan di kandang saja, ndak usah kasih makan mulai pagi sampai sore. Puasa itu kambing, tapi ya teriak-teriak terus. Nah, terus apa bedanya dengan kita? Ndak makan mulai pagi sampai sore, tapi menjelek-jelekan orang lain, teriak-teriak kejelekan orang lain, ya kan ndak ada bedanya dengan kami. Makanya hakikat puasa yang sebenarnya itu tidak sekedar menahan makan dan minum, tapi dia bisa menahan hal-hal yang bisa merusak pahalanya puasa. Nah, apa saja yang merusak pahalanya puasa? Nabi mengatakan khamsatu asya'ah tuhbitus shaum. Khamsatu asya'ah tuhbitus shauma. Jadi ada 5 perkara yang merusak pahalanya puasa. Yang pertama al-kadzibu, bohong. Kemudian wal ghibatu, menggunjing, menceritakan kejelekan orang lain. Kemudian wan namimatu, itu adu domba atau sekarang ya provokasi begitu. Kemudian wal yaminul ghamu, sumpah palsu. Ini bagi pedagang-pedagang. Kadang dia melakukan kebohongan bahkan sampai ditambah dengan sumpah-sumpah untuk melariskan dagangannya. Ini nanti puasanya tidak dapat pahala apa-apa. Terus kemudian yang kelima wan nadharu bisyahwatin, melihat dengan syahwat. Jadi ini khususnya para pemuda-pemuda, remaja-remaja ini. Jadi kalau puasa tidak makan, tidak minum, tapi masih melihat adegan-adegan porno, masih melihat gambar-gambar porno, ya sampai akhirnya timbul syahwat, ini bisa merusak pahalanya puasa. Jadi agar kualitas puasa ini benar-benar tercapai, puasanya berpahala, maka dia harus meninggalkan 5 perkara ini. Nah, salah satu cara untuk meninggalkan agar tidak rasan-rasan, tidak berbuat bohong, tidak provokasi, itu dengan cara tidur. Jadi dengan tidur, maka dia terhindar dari rasan-rasan. Tidak mungkin dia tidur akan rasan-rasan. Kalaupun misalnya dia tidur kok rasan-rasan, ya tidak apa-apa, wong itu ngelindur. Orang lindur kan tidak ada hukumnya. Yeah. Jadi maksudnya tidurnya orang puasa itu ibadah itu karena efek yang muncul dari tidur itu. Nah, makanya tentu akan lebih baik kalau seandainya orang ini tidak tidur, digunakan waktunya itu untuk melakukan hal-hal yang positif. Apa baca Quran, apa mutolaah kitab, atau membaca buku. Ini kan akan lebih baik. Daripada dia tidur saja tidak punya aktivitas apa-apa. Ya memang ibadah, karena dia terhindar dari hal-hal yang merusak pahalanya puasa. Tapi kalau misalnya menghindari hal yang merusak pahalanya puasa itu dengan melakukan hal-hal yang positif, tentu akan lebih baik. Begitu. Ya. Jadi tidur di sini untuk menghindari hal-hal yang merugikan. Jadi dengan tidur itu otomatis dia meninggalkan hal-hal yang merusak pahalanya puasa. Makanya menjadi
ibadah. Nah, tadi yang ke 5 kerugian itu kerugian ya Pak, bukan membatalkan puasa ya? Bukan. Jadi puasanya sah, Tapi secara hukum sah, tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa. Kan percuma. Iya. Makanya disebut oleh Nabi, laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Ya kan percuma, rugi. Sudah seharian tidak makan, tidak minum, tidak dapat apa-apa. Begitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada lagi hadis yang menyatakan bahwa bau mulut seorang yang puasa itu lebih wangi daripada minyak misik. Ya. Ini bagaimana penjelasannya? Ya, jadi persisnya hadis itu begini, bahwa la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Jadi bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak misik. Jadi minyak misik itu minyak yang paling wangi. Itu ternyata masih kalah dengan bau mulutnya orang yang puasa. Padahal bau mulutnya orang puasa itu baunya tidak enak sekali. Nah, hadis ini tidak boleh dipahami secara teks. Karena ini adalah majas. Majas itu bukan makna yang sebenarnya, tapi makna kiasan. Itu. Nah, kalau dipahami apa adanya ya repot ini. Bau mulutnya orang puasa itu tidak karu-karuan. Masa ini lebih wangi daripada minyak misik. Jadi ini majas. Maksudnya itu begini, bahwa bau mulutnya orang puasa yang tidak enak itu adalah menggambarkan betapa tidak enaknya, betapa beratnya orang melakukan ibadah puasa. Jadi ibadah puasa itu berat, tidak enak. Itu digambarkan dengan bau mulut yang tidak enak. Nah, tapi kenapa tidak enak itu kok menjadi wangi? Lah, wangi itu menggambarkan sesuatu yang enak. Jadi tidak enaknya orang melakukan ibadah puasa, beratnya orang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan itu, nanti besok di akhirat, nah, itu akan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang enak, dengan sesuatu yang lezat, dengan sesuatu yang wangi, yang wanginya itu melebihi wanginya minyak misik. Tentu ini semua adanya di surga. Nah, berarti orang-orang yang mau berjibaku, bersusah payah melakukan ibadah di bulan Ramadan dengan susah payah, maka dia akan menemukan kebahagiaan dan kemuliaan kelak di akhirat di surganya Allah. Lah, itu digambarkan, diibaratkan dengan bahasa lebih harum, lebih wangi daripada minyak misik. Jadi ini jangan salah paham. Hadis ini tidak boleh dipahami secara teks. Nanti kalau dipahami apa adanya, wah repot nanti. Dia di depan orang nanti bisa mangap-mangap gitu. Katanya ini minyak misik. Bukan seperti itu. Jadi ini bahasa majas. Ya, artinya bahwa orang-orang yang berpuasa dengan susah payahnya dia melakukan ibadah akan diganti oleh Allah dengan pahala surga kelak di akhirat. Begitu. Iya. Ya, itu tadi penjelasan dari Abah. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.